Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat dan sukses selalu buat kita semua. Jumpa lagi bersama Majapahit Abadi Farm Jakarta. Hari ini akan kita review menu pakan sapi super, menu pakan biasa, menu pakan sederhana dengan hasil yang luar biasa. Kenapa disebut menu pakan biasa? Ya, menu pakannya nggak banyak, nggak macem-macem campurannya. Kita akan review menu pakan biasa dengan hasil yang luar biasa pada sapi super di kandang Majapahit Abadi Farm Jakarta. Bagi teman-teman yang belum sempat subscribe, minta tolong bisa dibantu share, like, komen, dan subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang dalam memberi informasi tentang dunia sapi Indonesia. Terima kasih, matur suwun. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut setelah pesan-pesan berikut. Baik, terima kasih, masih bersama Majapahit Abadi Farm Jakarta. Langsung saja kita akan review menu pakan dari kandang Majapahit Abadi Farm Jakarta. Kita akan mendekat ya. Ada 6 ekor sapi super dari kandang Majapahit Abadi Farm Jakarta. Ada Brangus, Belgian Blue, dan ini deretan sapi Brahman. Ada yang hitam, ada 2 ekor merah dan 1 ekor Brahman yang masih bakalan, red Brahman. Disclaimer ya, menu pakan di kandang Majapahit Abadi Farm nggak pakai konsentrat, tidak pakai konsentrat dan pakan-pakan lain yang tidak jelas komposisi dan nutrisinya. Kenapa nggak pakai konsentrat? Ini disclaimer ya, nggak selamanya benar secara mutlak, tapi dari pengalaman kita, dari beberapa ganti merek konsentrat, biasa komposisinya suka berubah-ubah, aromanya juga kadang berubah-ubah, kadang yang buruk bisa sampai tengik dan berjamur. Dan biasanya nih, disclaimer, biasanya penjual konsentrat itu kalau ditanya komposisinya apa, nutrisinya berapa, nggak bisa jawab dengan jelas. Jadi mereka sebenarnya sih menurut saya ngolah konsentrat dengan komposisi pakan seadanya. Makanya saya nggak percaya lagi dengan pakan konsentrat. Tapi kadang-kadang tetap pakai kalau kepaksa lagi nggak ada pakan gitu, pakai buat sekedar ngisi aja gitu. Karena kan sumber pakan banyak sekali, ada yang murah, ada yang mahal. Jadi kalau konsentrat kita nggak tahu komposisinya, penjual kita tanya komposisinya nggak tahu dan nggak bisa jelasin juga, lebih baik menurut saya jangan pakai konsentrat. Kalau kita di sini pakai silase rumput gajah atau silase tebon jagung, ditambah dengan polar dan bungkil sawit. Jadi kita fermentasinya ambil dari silase rumput gajah atau tebon jagung, ditambah bungkil sawit dan polar. Jadi kita pakai komposisi pakan yang udah standar dan udah benar-benar terpercaya, karena kan nggak mungkin dimanipulasi kalau pakan pabrikan, misalnya kayak polar dan bungkil sawit. Bungkil sawit kita tahu biasanya protein antara 13-15, kalau polar kan 15-17. Jadi kalau dihitung dengan konsentrat, biasanya konsentrat itu orang ngomong 12-14 gitu, tapi mereka nggak bisa buktiin komposisinya apa, terus nutrisinya bagaimana, cara hitungnya mereka nggak bisa buktiin. Mereka hanya modal kadang-kadang screenshot atau PDF uji lab yang
sebenarnya kita nggak tahu juga uji lab apa, komposisi kapan gitu. Karena biasanya konsentrat itu suka berubah-ubah, sering berubah-ubah komposisi dan aromanya. Maka supaya konsisten kita pakai silase rumput gajah, rumput atau silase tepung jagung, ditambah bungkil sawit dan polar yang sudah ketahuan nilai nutrisi dan proteinnya. Jadi kita nggak mungkin kecolongan di pakan. Jadi saya malas kadang-kadang beli konsentrat karena komposisi nutrisinya nggak jelas, aromanya suka berubah-ubah. Kadang-kadang isinya cuman banyak jungle jagung, ampas kopi, onggok yang notabene-nya itu pakan-pakan murah dengan nutrisi yang rendah. Makanya kalau kita udah beli sapi super, pakannya nutrisi nggak jelas, sayang. Jadi saran saya kalau konsentrat yang tidak jelas komposisi dan nutrisinya, mending nggak usah pakai polar yang udah pasti. Konsentrat sama polar sekarang harganya juga beda dikit, paling 500 perak per kilo. Kalau polar udah terjamin protein antara 15-17%. Kalau bungkil sawit antara 13-15%, dan bungkil sawit kan serat kasarnya kita dapat dari kulit sawitnya. Kalau kita hitung rata-rata masih dapat antara 13-15% beneran, ini nggak bohong, karena kan bungkil sawit 13-15% protein, polar 15-17%, ditambah silase sekitar 12-13% juga. Kalau diambil rata-rata itu hampir mendekati 14-15%, dan kita nggak mungkin nggak bener hitungannya, nggak mungkin meleset karena proteinnya udah jelas, nggak ada campuran aneh-aneh. Kadang-kadang kalau pakan konsentrat kan campurannya banyak kan jungle yang proteinnya sangat rendah dan murah, onggok murah, sama kulit kopi murah juga, komposisinya rendah juga. Jadi kita nggak mau terjebak dengan merek-merek pabrikan dari pakan konsentrat. Jadi saran saya kalau ada yang baru mulai mencari alternatif pakan, lebih baik cari pakan-pakan yang sudah jelas nutrisi dan komposisinya. Kalau polar kan nggak mungkin dimainin. Dulu juga kita sering pakai itu dedek, tapi kadang-kadang dedek padi itu suka dimainin juga sama pedagang. Banyak pedagang nakal yang suka campur sama kulit padinya, jadi proteinnya beda dan turun. Kalau polar bungkil sawit nggak mungkin dimainin, kalau udah dari pabrik gandum keluarnya kayak begitu nggak mungkin dicampur. Bungkil sawit nggak mungkin dicampur. Nah kalau silase kita biasanya beli dari Bogor atau Purwakarta. Kebetulan kan kita di Jakarta, jadi dekat ya. Ini kalau kita lihat sapi kalau dikasih silase dicampur dengan polar bungkil sawit, makan cukup lahap dan nutrisi udah pasti terjamin gitu. Nggak mungkin kecolongan, nggak mungkin kita salah perhitungan terhadap nutrisi dan protein pakan. Nanti kita lihat hasil dari perawatan Majapahit Abadi Farm. Ini ada bakalan super Brahman. Ada 3 ekor Brahman. Kalau ini udah agak gede. Kalau yang pinggir mungkin baru 400 kiloan. Kalau ini udah 600 lebih ya. Ini hampir 7,5 yang satu ini. Ini hampir 7,5. 7,5, punuknya mantep. Nanti kita lihat lagi lebih jelas. Kasih pakan rumput odot atau silase tepung jagung, polar sama bungkil. Jadi udah pas banget itu komposisinya. Terus kita untuk bahan mikronya biasa kita tambah garam sama tepung seloid buat serat kasar atau abunya, buat mineralnya. Jadi mineralnya kita kasih garam sama tepung seloid gitu. Kita lihat ya nanti hasilnya ya.
Sekali lagi sambil jalan kita lihat cara makan sapi di kandang Majapahit Abadi Farm. Kita lebih cenderung kering ya. Oh ya, sebelumnya kita kasih rumput silase sama polar dan bungkil. Sebelumnya kita kasih ampas, kulit tempe, ampas tempe, kadang-kadang ampas tahu yang ada aja, tapi lebih sering kalau sapi gede untuk jantan kita kasih ampas tahu. Setelah ampas tahu selesai atau ampas tempe selesai, biasanya kita taruh campuran odot, komposisi dari silase rumput, silase tepung jagung dengan polar dan bungkil saut. Jadi kita pakannya udah jelas-jelas pakai pakan yang sumber nutrisinya jelas dan tidak mungkin dicampur-campur oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab gitu. Kalau kulit tempe atau ampas tempe, ampas tahu kan nutrisi jelas juga dan sapi pasti suka gitu. Kita lihat bagian belakang ya. Kita lihat bagian belakang. Ini mantep nih, 2 ekor nih. Mantep nih. Makannya nggak usah aneh-aneh, nggak usah beli-beli pakan pabrikan yang mahal doang, nggak ada isinya tuh. Mantep tuh. Itu Brahman yang tengah mantep. Ini belum mandi, nggak apa-apa, belum mandi aja udah berani tampil gaya. Mantep. Nih Brahmannya mantep nih, ini yang tengah 700-an tuh. Yang ini masih bahan, 2 ini masih bahan. Kita ke depan lagi tuh, mantap. Paling pinggir ini Brangus yang nomor 2 yang pantatnya mau pecah, Belgian Blue Gatot Kaca. Punggung lebar banget ini 2 sapi kita ini. Tuh. Kita lihat lagi ya, taruh sebentar juga habis ini pakan. Disclaimer saja ya bagi teman-teman yang cari alternatif pakan, jangan pakai pakan-pakan atau konsentrat yang tidak jelas nutrisi dan protein serta komposisinya. Yang ada kita rugi, yang ada kita bikin kayak pabrik doang, sapi nggak gemuk. Brahman. Baik teman-teman, demikian review kita di kandang sapi Majapahit Abadi Farm. Review pakan sederhana, pakan biasa dengan hasil yang luar biasa untuk sapi-sapi super di kandang Majapahit Abadi Farm Jakarta. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum sempat subscribe, minta tolong bisa dibantu share, like, komen, dan subscribe-nya. Sekali lagi terima kasih, matur suwun, salam sehat, salam super buat kita semua. Sehat dan sukses selalu buat petani dan peternak sapi di seluruh Indonesia, Jakarta pada khususnya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video Majapahit Abadi Farm berikutnya. Terima kasih, matur suwun.